Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bapak gua ajarin utangnya lunas, tenang aja gua. Utang lunas, iya. Tapi lo berani gak itu apa namanya? Legowo dulu tuh yang tanahnya Indramayu 1,5 miliar tuh lo lepas. Nggak lo perkarain, dan lo lupain nilainya 1,5 miliar. Sambil gua ajarin utangnya lunas nih, ntar gua ajarin. Bahkan lo kalau bisa gua ajarin tunai 10 miliar nih. Sekarang gua ajarin, bulan depan lo udah pasti sebelum lebaran udah harus cair 10 miliar. Ntar gua ajarin. Tapi jangan itu saya. Deketin Mike. Yang penting jangan melanjutkan masalah itu ya tanah itu. Nggak usah. Masalah kitanya kena ya hutang masalahnya. Nggak usah bos. Gue kalau dipikirin juga pening juga bos. Tanah bokap gue diserobot. Yang nyerobot mending siapa? Adik kandungnya semua. Kan saudara bokap gue 4. 3 yang nyerobot. Gue mau perkarain adik kandungnya bokap gue, om gue, tante gue. Gue inget dulu. Legowo. Ya udah lapang dada. Alhamdulillah. Gue 2 bersaudara, gue sama kakak gue. Alhamdulillah gue jadi direktur. Di usia 26 tahun, gue udah jadi direktur. Tahun 96. Kan gue lahir tahun 70. Gaji gue udah 40 juta waktu itu jadi direktur di bank. Iya, 40 juta tuh, 96. Kalau sekarang yang gantiin posisi gue, gajinya udah sekitar 500 juta, 400 sampai 500 juta. Ya 10 kali. Iya, sekarang. Nah, tapi kalau lo nanti ribut-ribut, nanti lo asam urat, kolesterol, pegel linu. Baik. Proses berkas mas di pengacara masih penasaran. Gak usah. Kalau pengacara emang begitu bos. Kalau bisa lo ayo. Iya kan lo nanti bayar dia. Lo mesti bayar dia minimal uang transport lo mesti bayar. Walaupun lo belum bayar dia, minimal uang kehadiran dia di persidangan lo mesti bayar. Dari PN, PT, dari Muhammad saya penasaran jadi final mereka ada yang bujukin sih. Jadi kita udah gimana bakal lurus lagi. Udah ada unsur dari keluarganya yang waktu membuat surat bikinan tuh membantu saya. Oh namanya apa ya? Namanya tuh ada permasalahan yang menyusul tuh namanya teh untuk ditutup. Namanya yalah untuk membantu dari pihak kawan. Iya, semua memang begitu bos. Tapi lo udah masuk ke dalam pinggir-pinggir neraka bos. Udah di bibir neraka. Belum masuk neraka belum. Masih di bibirnya aja. Makin lo kesel, makin lo jengkel, makin lo dendam, lo udah mau masuk ke dalam. Karena biasa bos, kalau kita udah di persidangan, itu udah timbulnya kita udah. Ya karena kita juga udah ngeluarin ini sampai ternyata enggak kembali, biasanya kembali. Enggak. Kalau pas di sana dengan alasan ini kan ada perantara juga sih nggak langsung. Jadi kita ya ada. Janganlah bos. Nanti Allah ganti bos. Karena ayatnya Allah kan gini. Ayatnya ini begini bos. Ayatnya di Al-Quran. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik sama Allah. Bahwa ini hanya cuman permainan. Ini hanya cuman senda gurau. Tenang aja. Allah pasti ganti. Bos. Karma di dunia tuh berlaku. Karma di dunia berlaku. Iya. Bos, coba lo lihat deh. Ada gak penduduk muka bumi ini yang nakalin sesama penduduk muka bumi? Apakah itu nakalin tentang uang? Jadi dia minjem duit ke bapak. Dia gak balikin. Apa balasannya dia Allah bonusnya? Keluarganya kawin cerai.
Istrinya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Lakinya kawin cerai, kawin cerai. Anaknya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ambil Mbak Unjam lagi. Banyak senior kayak saja, anak-anaknya tuh meninggal tabrak. Pasti bos, lo lihatlah, gak usah gue sebutin lah, pemimpin negeri ini. Coba lo lihat anak-anaknya, ada gak yang bagus? Nggak ada, gak usah gue sebutin namanya dah, lo udah tahu udah siapa pemimpin negeri ini. Tenang aja bos. Jadi orang yang rame-rame warisan, balik lagi bos, tenang aja. Yang penting lo punya prinsip berprasangka baiklah kepadaku. Kunya tuh Allah. Nanti lo gue ajarin, oke? Yuk, Bapak mic-nya. Namanya siapa, permasalahan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Setiawan dari Ya. Kuningan. Mm-mm. Ini Pak Haji, saya kan pindah ke kampung ya, sudah 2 tahun dari Jakarta. Ya, Dulu di Jakarta apa kegiatannya? saya wira swasta lah, wira swasta. Bidangnya apa? Istri saya sih punya rumah makan, kalau saya ikut di pelabuhan. Kebetulan tahun 2023 saya punya masalah, anak saya banyak utang sama itu, akhirnya rumahnya dijual, saya pindah ke Kuningan. Jualan itu Pak, jualan pupuk organik di kampung. Tadinya pikir tuh mau jalan itu, semenjak dari 2024 sampai sekarang modalnya juga habis, itunya habis. Istri saya sekarang udah ini Pak, jatuh bangun terus itu sakit. Jadi saya ini sekarang lagi pusing banyak utang, sama usahanya juga saya mohon bisa usaha yang Boleh, berarti Bapak ambil sama Bapak ini ya. Butuh modal ya. 10 miliar ya, ntar saya ajarin. Yuk, Ibu. Saya dari Halim Pak, Cawang Pak. Sini. Iya. Apa permasalahannya? Ini privat yang ketiga. Privat yang ketiga. Yang pertama privat sedekah berapa? 2 juta. Yang kedua privat yang 2 juta. Ini yang ketiga privat lagi 2 juta. Apa sekarang permasalahannya? Saya daripada bingung gitu, maksudnya waktu itu kan Bapak kasih saran karena usahanya diganggu orang. Itu kan Usahanya apa? Kan saya nggak apal. oh ya, warung Apa? makan Pak, warung makan Pak. Warung makan di Di Halim Cawang. Halim Cawang. Ya. Sendiri apa join? Saya sendiri. Sendiri. Yang Ibu jagain. di rumah tinggal sama siapa aja? Adik. Hah? Adik saya Pak. Adik. Adik laki perempuan? Adik perempuan 1, adik laki-laki 1, adik ipar 1, sama yang kerja ada 4. Terus permasalahannya apa? Kan itu diganggu sama orang. Terus waktu itu kan Ganggunya kayak gimana contohnya? itu ngirim-ngirim santet kayak gitu, yang waktu itu adik saya sempet gila kan. Maksudnya saya bawa ke sini kan udah sembuh. Terus privat yang kedua. Adiknya laki perempuan yang dibawa ke sini? Enggak saya bawa Pak. Saya sendiri aja yang ke sini. Oh, ibu sini. Iya. Terus? Terus sudah sembuh. Terus saya yang privat yang kedua, saya bilang, Bapak gimana caranya omsetnya biar naik? Kata Bapak sedekahnya ditaikin gitu. Sedekah subuhnya? Ya, ini udah berjalan lah. Jumat udah 5 kali sedekah subuhnya. Sedekah Jumat harus 1 juta. Iya, sudah. Potong sapi. Sudah Pak, sudah 5 kali. Sedekah subuhnya minimal 100.000. Sedekah subuhnya sekarang udah mulai 100. 100.000 Iya. minimal. Iya, Nggak boleh kurang. iya, Kenapa mesti minimal sedekah subuh 100.000? iya Pak. Kalau kita sekolah SD nilai yang tertinggi berapa? 100. 100. Ini sedekah subuh 50. Empret. 100. 100 Bapak. Terus ini kan kayaknya orang itu kan nyerangnya digedein lagi tuh Pak. Apa? Nyerangnya kayaknya digedein lagi gitu kayaknya. Terus pojokannya kan kata Bapak suruh sapu satu-satu. Sapu lidi aren. Iya, itu saking saya kemarin bingung kan, saya tambahin tuh jadi 9 setiap pojoknya. 9 sapu lidi. Iya,
Terus saya pengen tanya Bapak, apakah itu apa tuh peniti sama guntingnya? Gunting. Ya, apa harus 9 juga atau enggak? Iya, satu sapu lidi, satu peniti, satu gunting. Ya itu yang Kalau pengen saya sapu tanya. lidinya 9, guntingnya 9, penitinya 9. Siap Bapak. Terus bawah kasur kemarin saya tambah lagi karena Ganjil. iya 1, 3, 5, 7, 9. di bawah kasur saya taruh 21, di atas kasur ada 9 Boleh. karena saking kencengnya gitu Iya. Pak, biar nggak terpengaruh, Ya. akan udah usaha maksimal mungkin gitu kan. Yang saya pengen tanyakan lagi, apakah di atas genteng perlu dikasih juga? Perlu. Tidak, gitu. Perlu kalau serangannya tinggi. Iya, itu yang pengen saya tanyain Pak. Perlu. Pakai sapu lidi. Berapa Pak yang di atas genteng? Ganjil terserah, bebas. Misalkan 9 gitu ya Pak ya. Berarti penitinya juga 9. 9. Guntingnya juga. 9. Itu yang pengen saya tanyain Pak. Jadi kalau serangan itu datang saya kayak dipanggang, nggak bisa tidur gitu. Terus kan kesini pasti saya, karena sering kesini biar saya bisa ibadah, biar bisa sholat, bisa tidur gitu. Nanti kalau balik ke rumah itu datang saya nggak bisa tidur, kelimpungan kayak gitu. Makanya mbaknya kalau bisa pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Kalau mau tidur mbaknya harus pakai celana dalam ikat di kepala. Oh gitu ya Pak. Nanti nggak ada serangan. Siap Bapak. Itulah yang bikin saya, maksudnya pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, jadinya saya biar. Jadi mbaknya kalau tidur celana dalamnya dibalik, kalau nggak pakai celana dalam. Oh, gitu, BH-nya Pak. dibalik atau mbaknya nggak pakai BH. Nah, pakai pakai BH. celana dalamnya di kepala tuh wajib. Ya. Sebenarnya kemarin itu pengen saya tulis-tulis di celana dalam, cuman saya ingat nasihat Bapak harus diikhlasin, legowo gitu.